Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ayyuhal musyahidun al-kiram, tullabi al-aizza, para pemirsa mahasiswaku yang saya banggakan. Nahmadullah ta'ala alladhi a'tana ni'aman katsiratan hatta istata'na an najtami' fi hadha Zoom fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dengan menggunakan fasilitas Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Nahnul an sanabhas an muhadarah qiraah basithah kama na'lam bi anna qira'atan basitatan huwa qira'ah basitatun jiddan al-mawdu' basitun jiddan. Jadi mata kuliah qira'ah basithah itu membahas mengenai teks-teks yang sangat sederhana. Wa fi hadhil munasabah, dalam kesempatan ini sanad khas kita akan membahas al-mawdu', satu judul Sulaiman yadrus fi ma'had ta'limil lugha al-arabiyyah. Sulaiman belajar di lembaga kursus persiapan bahasa Arab. Hunaka mawjud al-ma'had. Al-ma'had huna bimakna laisa ka ma'had di Indonesia. Ma'had di sini maknanya bukan seperti pesantren yang ada di Indonesia, tetapi ma'had di sini dalam konteks ini bermakna lembaga persiapan dalam mendidik pembelajaran bahasa Arab yang ada di perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Jadi seperti juga bahasa Indonesia, jika ada orang asing yang akan kuliah di Indonesia, mereka sebelumnya pasti akan menerima yang namanya bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dan Ma'had di sini itu adalah lembaga bahasa yang fungsinya adalah mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa luar negeri yang akan kuliah di perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Tullabi al-aizza qabla al-istimrar hayya nabtah darsana hadal yawm hadhil fursah bi qiraati suratil Fatihah marratan wahidatan. Asallahu an yusahila umurana. Mari kita buka dulu dengan membaca Fatihah satu kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Perhatikan, Anas akra awalan Anas bi qiraatin sahihah. Akan saya baca dulu naskahnya dengan bacaan yang benar sesuai dengan intonasi yang benar. Judul naskah ini adalah Sulaiman yadrus fi ma'had ta'limil lugha al-arabiyyah. Istami'u, dengarkan dengan baik. Hunaka mawjud al-kalimatul jadida. Al-kalimatul ula fahima yafhamu. Ala sabilil misal fahimtu hadat darsa. Misalkan kata fahimtu hadat darsa, saya paham pelajaran ini. Wal mufradat ats-tsaniyah qaddama yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu. Qaddama yuqaddimu bimakna mempersembahkan atau menyediakan. Qaddama yuqaddimu. Nanti dalam konteks dalam teks nanti muncul
anna ma'had qaddama yuqaddimu minahan dirasiyatan. Misalkan qaddama minahan dirasiyatan, memberikan beasiswa misalkan seperti itu. Abnaun ay ajyalun, abna generasi turunan, istibanatun istabana yastabinu istibana, ini mengikuti wazan istaf'ala. Sebagai contoh istighfara itu meminta ampun. Istibanah itu bayyinun, meminta menjadi jelas. Dalam arti istibanah masdar itu adalah formulir yang berisi tentang data diri. Al-ism mau makanul maulid, misalkan tempat lahiran, tarikh, tanggal lahir dan sebagainya. Muwafaqah, wafaqah yuwafiqu muwafaqatan, disetujui kesepakatan ya. Ummah, ummatun, ummah. Cukup jelas. Minahun, jam'a minhatun. Minhatun, minahun, kesempatan. Kalau minhatun dirasiyatun berarti beasiswa, kesempatan untuk belajar. Qalilun diddu katsirun. Qalil lawan daripada katsir. Qalilatun itu muannasnya. Hayya nakra. Sulaiman min usratin turkiyatin muslimatin. Kalau Indonesia berarti Sulaiman min usratin indonesiyatin muslimatin. Kana yatamanna ay yata'allama al-lughata al-arabiyyah liyafhamal Qur'an al-Karim. Alima Sulaiman min ahadi asdiqaihi annam al-lughatil arabiyyati fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah fil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah yuqaddimu minahan lidirasati li abna'il ummatil islamiyah. Fadhhaba ila sifarati Saudiyah wa akhadha istibanatan wa mala'aha wa aqaha al-muwazzaf wa qaddama lahu jawazah liyahsula ala ta'syiratid dukhul wa ba'da ayyam alima bil muwafaqah fasafara ilal mamlakatil arabiyyati su'uliyah liyadrusa fil mahad. Mari kita lihat, perhatikan dalam bahasa Arab jumlah itu ada dua macam. Fil arabiyyah hunaka mawjud jumlatani. Al-ula yang pertama adalah jumlatun ismiyatun, jumlah ismiyah. Wathaniya jumlatun fi'liyatun, yang kedua itu jumlah fi'liyah. Diingat, jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali dengan isim. Kalian tentunya sudah belajar mengenai tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda harf. Nah, dalam bahasa Arab, kalau jumlah ismiyah itu berarti adalah diawali dengan isim, maka nanti dia terdiri dari mubtada dan khobar. Sehingga mubtada dan khobar maka harus rafa. Sehingga kunci mudahnya kalau membaca dalam tulisan berbahasa Arab, kok pertamanya adalah isim, di antara contoh isim itu adalah nama orang misalkan, kemudian nama benda, atau kata-kata yang ada fathah, ada tanwinnya, menerima tanwin atau menerima al, itu adalah isim di antara tanda-tandanya. Contoh di sini kata Sulaiman. Sulaiman itu isim, maka dia sebagai mubtada maka harus membaca Sulaimanu, harus doma, nggak boleh Sulaimana, Sulaimani, nggak boleh, harus doma. Sulaimanu mubtada, kemudian khobarnya ini berupa jar majrur dari kata min usratin, itu khobar. Sulaimanu min usratin turkiyatin muslimatin.
Min usratin jar majrur, maka usratin harus dikasroh. Turkiyatin naatnya, maka harus kasroh juga ikut kepada usrah. Kemudian muslimatin juga harus kasroh. Sehingga Sulaiman min usratin turkiyatin muslimatin, maknanya jelas Sulaiman dari keluarga Turki beragama Islam. Kemudian yang kedua ini adalah jumlah fi'liyah menggunakan kana. Kana yatamanna ayyata'allama al-lughatal arabiyyata. Perhatikan, kalau jumlah ismiyah itu tadi mubtada khobar, kalau jumlah fi'liyah itu berupa fi'il, fa'il, atau maf'ul bih. Untuk kana itu nanti, karena itu nanti berupa fi'il kana, kemudian isimnya kana, khobarnya kana. Nah, itu semuanya ada dalam pembelajaran nahwu. Cuman harus saya singgung untuk memperkuat. Jadi dalam belajar bahasa Arab, kalian itu harus selalu mengaitkan qawaid itu sebagai penguat di dalam kemahiran yang lain. Jadi qiraah sebagai kemahiran itu membutuhkan perangkat qawaid, membutuhkan perangkat nahwu dalam rangka supaya pembacaan kalian menjadi benar, maknanya menjadi benar. Karena yatamanna ayyata'allama al-lughatal arabiyyah. Perhatikan, karena siapa isimnya yaitu Sulaiman. Sulaiman yatamanna berkeinginan ayyata'allama belajar bahasa Arab. Untuk apa? Liyafhamal Qur'an al-Karim, untuk memahami Al-Quran. Juga perhatikan ada kata liyafhama, ini juga fi'liyah, fi'il mudhari' kemasukan lam, maka menjadi li'ayyafhama dibaca fathah. Al-Qur'ana maf'ul bih, maka Al-Qur'ana Al-Karima. Jelas ya? Kita lanjutkan. Kemudian ada kata alima Sulaimanu bin ahadi asdiqaihi. Alima fi'il lagi, fa'ilnya Sulaiman, maka harus Sulaimanu, harus doma. Sulaiman mengetahui dari salah satu temannya. Apa yang dia ketahui? Anna ma'hadal lughatil arabiyyati, bahwa lembaga kursus pendidikan bahasa Arab yang ada di Universitas Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah yang ada di kota Makkah, yang dari Kerajaan Arab Saudi. Apa yang dilakukan oleh Mahad lembaga ini? Yuqaddimu, qaddama yuqaddimu, memberikan minahan lidirasah, kesempatan untuk belajar. Dalam arti di sini nanti lebih khusus bisa diartikan beasiswa, memberikan beasiswa kepada siapa? Ya bena'il ummatil islamiyah, untuk generasi generasi muslim. Jadi lembaga ini memberikan kesempatan untuk belajar bagi para generasi Islam yang ada di seluruh dunia untuk belajar bahasa Arab dalam lembaga tersebut. Ya, karena dia tahu itu, kemudian apa yang dia lakukan untuk mendapatkan minhatun lidirasah tadi, supaya si Sulaiman bisa pergi ke Arab Saudi, maka dia lakukan falhaba ilas sifarati Saudiyah. Maka dia kemudian melakukan berkunjung datang ke kedutaan Arab Saudi, as-sifarah. As-safir itu duta besarnya. Ma'ali safir itu yang terhormat, duta besar siapa? Sifarah itu kedutaan besarnya. Nah, sesampai dalam sifarah, sampai kepada kedutaan besar kantor itu, maka apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Wa akhadha istibanatan. Dia mengambil formulir istibanah. Istibanah, mengambil formulir form yang di situ ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, wahakada dan sebagainya. Kemudian dia lakukan wa mala'aha. Sulaiman mengisi istibanah tadi, mengisi formulir tadi, dia penuhi kolom-kolom yang harus dia isi. Setelah itu wa'atoha al-muwadzofa. Dia berikan formulir itu kepada pegawai yang ada di situ. Wa'atoha al-muwadzofa. Diperhatikan dalam bahasa Arab itu pembacaan fathah, pembacaan dhammah itu mempengaruhi terhadap arti. Suatu misal ini, wa'tohal muwadzofu, itu boleh, tetapi maknanya menjadi lain. Kenapa? Kalau kamu baca al muwadzofu, maka itu pelaku. Tetapi kalau muwadzofa dia yang menerima.
Pelakunya siapa? Pelakunya Sulaiman dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Setelah dia menyerahkan istibana, kemudian waqaddama lahu, masih sama failnya si Sulaiman, lahu kembali kepada al-madzhaf. Waqaddama lahu jawazahu al-jawaz. Jadi Sulaiman menyerahkan kepada pegawai itu jawazahu, itu dokumen paspornya. Catat ya, jawaz itu paspor, al-jawaz paspor. Kenapa paspor diserahkan? Liyah sula ala ta'syiratid dukhul, untuk menghasilkan, mendapatkan ta'syiratid dukhul, visa. Ada dua istilah ya, ada paspor, ada visa. Paspor itu yang mengeluarkan adalah di mana negara yang kita tinggal. Kita sebagai warga negara Indonesia, ala sabilil misal sebagai contoh, maka yang mengeluarkan adalah Republik Indonesia, itu paspor. Tetapi kalau tasyiratul dukhul itu adalah visa yang mengeluarkan adalah negara tujuan yang akan kita kunjungi. Kita mau ke Arab Saudi, maka yang mengeluarkan visa adalah Kedutaan Besar Arab Saudi yang ada di Jakarta, atau mungkin juga bisa konsulat jenderal yang ada di mana. Misalkan ada di Makassar atau di Surabaya, satu misal. Kalian mau pergi ke Cina, satu misal, maka kalian harus punya paspor dulu. Pergi ke imigrasi, kemudian urus persyaratannya, foto. Itu paspor. Tapi kemudian kalau kalian ingin pergi ke Cina, maka kalian harus mendapatkan izin untuk bisa masuk Cina yang disebut dengan dokumen, yaitu tasyiratud dukhul. Tasyiratud dukhul atau visa. Ada sebuah apa ya, puisi yang dihasilkan oleh seorang seniman Arab Saudi yang memprotes tentang tasyiratud dukhul, membahas tentang visa yang ada di berbagai negara, terutama yang ada di negara Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu sebuah negara yang unik. Kenapa? Karena dia satu bangsa, yaitu bangsa Timur Tengah, tapi terdiri dari berbagai negara. Ketika mereka harus memasuki negara lain, mereka membutuhkan paspor, membutuhkan visa, sehingga persatuan menjadi masalah yang ada di sana itu. Beda dengan negara kita, Indonesia itu, keunikan negara kita itu terdiri dari berbagai macam bangsa, tetapi hanya satu negara, yaitu negara Indonesia. Itu kelebihan kita. Kita lanjutkan. Jadi tasyiratud dukhul itu adalah paspor. Visa, maaf ya. Kemudian wabah ayam alima bil muwafaqah, setelah memasukkan dokumen paspor, ngisi formulir, kemudian akhirnya beberapa hari si Sulaiman itu tahu, alima tahu bil muwafaqati, disepakati, disetujui. Setelah disetujui akhirnya apa? Fasa far ila mamlakatil Arabiyah Saudi, akhirnya dia pergi ke kerajaan Arab Saudi untuk apa? Lihat terus fil mahad, untuk belajar di lembaga tersebut. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Intinya begini, dari tag ini kita bisa tahu bahwasannya bagaimana proses kalian kalau mau pergi ke luar negeri. Kalian minimal butuh paspor, kalian harus memiliki tasyiratud dukhul, yaitu visa yang dari negara yang akan kalian tuju. Itu silakan nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa di kolom komentar. Ini saya upload di YouTube. Kemudian tugas kalian, perhatikan dalam bahasa Arab itu mengenal yang namanya perubahan subjek mempengaruhi perubahan kata kerja. Dalam konteks ini, dalam teks ini kita menggunakan kata Sulaiman sebagai subjek, yaitu orang laki-laki, maka tugas kalian adalah silakan tulis ulang teks ini, tulis tangan dengan syakalnya yang lengkap, tetapi kata Sulaiman silakan diganti dengan kata Fatimah. Sebagai contoh, Fatimatu min usratin tuqiyatin muslimatin. Kemudian, karena Fatimah maka harus diikuti dengan perubahan kata kerja menjadi semuanya adalah mu'annas. Sehingga yang selanjutnya adalah kana yatamanna, itu berubah menjadi kanat tatamanna an tata'allama al-lughatal arabiyyata litafhama al-Qur'an al-Karim. Itu contohnya seperti itu. Sehingga Sulaiman kamu ganti Fatimah,
kemudian ikuti perubahan-perubahan kata kerja yang mengikutinya, kemudian juga perubahan daripada dhamir-dhamir yang semula muzakkar karena kembali kepada Sulaiman, karena menjadi dhamir muannas karena kembali kepada Fatimah. Paham tuh? Paham ya? Terima kasih. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Hayya nakhtatim bi qiraati du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.